Oke, kembali lagi di sharing session tahun 2022 nih. Perkenalkan, aku Nuril Afnia Alviola atau biasa dipanggil Viola. Di sini aku ditemenin temanku sekaligus ketua himpunan periode 2022, Raffi Aulia. Silakan diperkenalkan dirinya. Ya, kan itu tadi udah dikenalin Kak? Namanya Lagi dong, kakak cuma nyebut nama aja. Oke. Kenalin semuanya, nama aku Raffi Aulia Prasetya, bisa dipanggil Raffi. Jadi teman-teman bisa, kalau ketemu aku bisa panggil nama aku ya. Jangan dipanggil Aul ataupun Prasetya, karena itu adalah marga saya. Mas Pras bagus loh. Jangan, Halo, nanti Mas dikiranya itu sapaan unik untuk ayah saya dari ibu saya ya. Oke, Kak, jadi di sini kita mau membahas tentang Kira Oke. nih. Jadi proker kita itu ada yang namanya proker Kiran, kritik dan saran. Jadi untuk teman-teman informatika sendiri itu bisa memberi kritikan dan saran melalui G-form yang sudah kita kirim ke grup angkatan. Dan di sini udah beberapa kritikan dan saran yang udah aku kumpulin. Bakal aku bacain dan kakak bisa tanggepin semua kritikan dan saran yang udah diberi sama teman-teman semua nih. Oke, siap. Langsung aja nih ya untuk Oke, langsung. kritikan pertama. Katanya kekeluargaannya lebih diratin lagi dong, Kak. Oke, itu aja. Ya nanti ada lagi. Oke. Bisa dijawab dulu. Oke, karena semua itu berawal dari himpunan ya guys, himpunan atau Himatif ini. Jadi aku usahakan yang pertama itu dari keanggotaan Himatif terlebih dahulu. Nah, beberapa awal atau usaha dari saya atau teman-teman itu untuk mewujudkan kekeluargaan di anggota itu ada yang namanya makrab. Kita sudah melalui makrab dan di sana kita udah melakukan banyak segala macam kegiatan. Entah itu kayak main-main, entah itu kayak sharing-sharing. Di sana juga ada api unggun dan di sana kita melakukan 2 hari 1 malam. Gimana caranya kita kayak bertahan hidup dengan anggota yang bukan dari teman-teman sekitarnya saja, tapi juga teman-teman anggota Himatif. Gimana caranya mereka bertahan dengan orang-orang itu dengan fasilitas yang terbatas. Dan itu awal dari pelatihan kekeluargaan dari kami. Seperti itu sih. Terus kita juga ada melakukan evaluasi, di mana di dalam evaluasi itu kita mengusahakan teman-teman untuk membicarakan semua keluh kesahnya seterbuka mungkin. Seperti itu. Nah, di sini juga ada saran. Katanya tuh dikasih event lagi nih yang mendekatkan kekeluargaan, solidaritas teman-teman teknik informatika sendiri. Oke, untuk solidaritas dari teman-teman TI sendiri ya, sebenarnya ada satu divisi di mana itu benar-benar mewadahi atau menjembatani kekeluargaan dari teknik informatika. Yang pertama pastinya dari PR karena itu adalah hubungan masyarakat, jadi di mana segala informasi ataupun mahasiswa baru itu harus melewati PR tersebut. Nah, yang kedua itu adalah divisi senior. Di divisi senior kita banyak mengadakan rutinan dan ada event lomba yang agenda tahunan terbesar dari Himatif dan itu adalah acara olahraga dan seni. Dan di sana tujuan utama kami ialah menyambung silaturahmi, gitu. Bukan hanya berkompetitif, tapi kita di sana menyambung silaturahmi antar angkatan. Nah, harapannya teman-teman selain mengikuti kegiatan olahraga itu juga bisa kenal dengan angkatan-angkatan lain selain dari angkatannya. Bahas tentang rutinan nih ya, Kak. Ini ada juga bilang rutinan badminton. Ya. Diadain seminggu sekali dong, Kak, katanya gitu. Gimana? Bisa nggak nih rutinan badminton diadain seminggu sekali? Gini ya teman-teman. Mungkin yang pertama aku ingin menjelaskan apa itu rutinan karena teman-teman banyak yang mungkin teman-teman itu belum tahu rutinan itu sebenarnya itu apa sih, apakah main-main aja atau itu adalah seleksi kayak gitu lah. Nah, rutinan ini salah satu hal yang tadi aku udah ucapkan yaitu tujuan utamanya ialah menyambung silaturahmi. Jadi di sana kami itu mengajak bukan hanya dari angkatan 20, 21 atau 22 maba, tapi juga seluruh angkatan. Jadi di sana teman-teman bisa kenal banyak teman-teman angkatan atas atau angkatan bawah yang pastinya itu mempunyai, terutama dari angkatan atas mempunyai banyak pengalaman dari pengalaman magang, internship, terus pengalaman seperti bootcamp dan lain-lain atau mungkin sharing-sharing mengenai mata kuliah itu bisa banget. Seperti itu ya. Nah, terus menyambung tadi pertanyaannya mengenai apa tadi?
Rutinan badminton diadakan seminggu sekali. Untuk rutinan yang diadakan seminggu sekali, karena kita itu udah menjadwalkan semua itu ya teman-teman. Jadi ada futsal itu seminggu sekali, terus badminton itu 2 minggu sekali. Karena apa? Semua itu udah terbagi jadwalnya teman-teman. Karena kalau misalnya kita memaksimal kayak kita maksa diadakan seminggu sekali tapi hasilnya nggak maksimal, itu percuma saja. Kayak gitu. Jadi kita udah memilih jadwal yang tepat dan mematenkan atau mungkin udah memasang jadwal seperti itu supaya harapannya teman-teman itu bisa datang meskipun 2 minggu sekali nih. Harapannya teman-teman bisa datang semua dong gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang minta seminggu sekali tapi teman-teman gak ada yang datang, terus siapa yang main gitu kan? Nah, takutnya ditakutkan seperti itu. Itu sih Kak. Itu tadi bilang siapa yang datang nih? Ada kritik juga nih. Kenapa setiap rutinan cuma dikit yang datang? Itu. Untuk Kakak sendiri apa datang rutinannya? Ya, kalau dari saya pribadi saya mengusahakan untuk datang. Tapi emang saya nggak datang di hampir semua rutinan ya karena saya pribadi juga menyesuaikan dengan bidang minat saya. Ada beberapa bidang minat yang saya lakukan, saya pilih gitu. Jadi saya belum bisa mengikuti semuanya kayak gitu. Karena juga menyesuaikan dengan jadwal saya dan lain-lain lah. Tapi emang semuanya bisa sih sebenarnya. Cuman ya mungkin lebih fokus dulu sih, mau fokus ke bidang minat yang saya pilih itu dulu. Nah terus untuk tadi kritikan teman-teman yang banyak yang nggak datang, itu kita juga udah riset berdasarkan teman-teman PJ dan juga ada beberapa teman-teman yang kita tanya dari mahasiswa TI. Itu yang pertama itu kendalanya masuk kuliah ini teman-teman banyak yang mengeluh karena kebanyakan tugas, terus ya terlalu jadwalnya itu mepet dengan kadang baru kuliah terus tiba-tiba ada jadwal kayak misal futsal itu kan malam Senin itu juga masih hari kuliah. Nah beberapa di antara teman-teman itu masih kayak sibuk kalau malam itu nugas dan lain-lain kayak gitulah. Terus juga ada yang kendala yang kedua itu adalah jarak. Nah banyak dari teman-teman itu mengeluh karena lokasi tempat kita rutinan itu jauh dari lokasi tempat tinggal mereka seperti itu. Nah untuk solusinya kita juga ada sedikit solusi dari teman masalah itu ya. Untuk yang tempat jauh itu teman-teman ini menyinggung basket karena basket yang katanya itu tempatnya jauh kan di Champions kita. Nah itu kita udah dekatkan di lapangan dan alhamdulillah ada sedikit perubahan lah ya. Yang awalnya itu sedikit banget, hampir terbatas gitu ya dari angkatan-angkatannya. Nah itu udah lumayan. Jadi kami ingin terus memaksimalkan itu. Kita mau lebih menjangkau teman-teman semua supaya tetap hadir dan tetap mewadahi minat bakat teman-teman. Jadi kita pilih dengan tempat yang sekondisional mungkin untuk teman-teman ikuti kayak gitu sih. Oke, untuk membahas terkait rutinan, kan Himatif ini sebagai contoh juga kan buat teman-teman yang lain. Nah. Apa nggak diwajibin buat setiap anak paling nggak milih satu rutinan yang dimiliki? Soalnya aku lihat ini ada nih teman-teman dari Himatif sendiri, itu cuma nggak ada yang ikut rutinan sama sekali dari semua jenis rutinan. Gimana nih buat teman-teman Himatif sendiri? Ya, untuk anggota Himatif emang dari awal kita nggak pernah mewajibkan ya untuk kegiatan rutinan itu anggota Himatif ikuti. Cuman emang saya pribadi dan teman-teman dari divisi senior itu kembali berdiskusi terkait hal itu. Dan hasilnya itu kita bakalan ngelobi lagi, lebih dalam lagi untuk kita kan ngajaknya dengan langsung ke grup besar dan itu kurang efektif. Hasilnya banyak yang menyepelekan. Nah, kami ingin melobi lebih dalam lagi dari Kadif. Nah, Kadif itu kita suruh dari teman-teman Kadif untuk mengajak teman-temannya yang dari divisi tersebut itu untuk ikut kayak gitu. Jadi bukan lebih ke kewajiban untuk ikut, tapi lebih sifat mengajak dari per divisi itu karena kan biasanya di divisi itu lebih dekat, lebih erat lah kalau misalnya mau ngajak apa-apa itu biasanya ikut. Nah jadi harapannya sih kalau misal kita ajak untuk per divisi teman-teman bisa lebih mau lah untuk ikut gitu sih. Diajak per divisi nih, udah diajak sama kadifnya tapi tetap nggak ikut. Terus ada teman yang selain Himatif bilang itu anak Himatif juga nggak ikut. Ya udah aku nggak ikut nggak apa-apa dong. Sepi udah rutinannya. Gimana tuh?
Ya, untuk masalah itu kembali ke kesadaran diri masing-masing ya. Kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing. Kita karena yang pertama itu asas kami adalah kekeluargaan, dari asas himpunan kami itu kekeluargaan. Jadi sebenarnya tidak ada paksaan dari kami untuk memaksa mereka harus ikut, tapi lebih menyadarkan mereka gimana caranya saling menghargai satu sama lain, bukan hanya kita menghargai mereka di dalam prokernya divisi itu, tapi juga proker dari divisi lain gitu. Kayak contohnya di divisi senior itu kita udah banyak membantu, dari kadifnya bahkan itu sudah banyak membantu kegiatan-kegiatan proker di divisi lain gitu. Masa iya teman-teman dari divisi lain selain senior itu tidak menghargai proker atau rutinan yang diadakan oleh divisi senior kayak gitu. Jadi lebih menyadarkan mereka untuk ikut dan sebagai bentuk penghargaan teman-teman itu kegiatan proker itu bisa pantas lah untuk teman-teman semua ikuti kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman himatif yang lain diminta kesadarannya untuk ikut biar teman-teman yang lain bisa diajak juga. Tapi udah banyak juga loh teman-teman dari himatif yang lainnya yang ikut rutinan. Aku pernah ikut badminton nih. Ternyata banyak juga teman-teman, rata-rata teman-teman himatif nih yang ikut badminton. Ternyata emang mungkin ada beberapa, nah tapi banyak yang anak-anak himatif sendiri itu yang udah ikut rutinan sendiri. Jadi tinggal dari teman-teman informatika lainnya yang mungkin punya minat atau di basket, catur. Oh maaf, catur nggak ada ya kak? Oh nggak diadain kak catur? Ya itu ya, yang seperti yang tadi di awal aku ngomongin ya. Kalau semisal kita bisa aja membuka semua bidang minat gitu ya, untuk mewadahi semua minat bakat teman-teman. Renang juga bisa dong? Renang bisa, cuman kalau semisal kita kegiatan rutinan kita adakan terus gitu ya, terus nanti hasilnya kayak apa ya, kalau semisal kita adakan tapi kita nggak pikirkan juga resikonya, konsekuensinya, itu sama aja kayak semisal kita udah adain renang, oke, satu orang yang ngajak, satu orang yang pingin gitu ikut renang, udah waktu ikut ya udah itu aja, terus untuk kedepannya nggak ada lagi gitu. Jadi akhirnya rutinan itu kayak sia-sia gitu, cuman ingin mengabulkan teman-teman dari teman mahasiswa TI yang ingin itu aja gitu. Berarti kalau minatnya banyak bisa nih ya, misal ada lebih dari 10 orang nih dari beberapa angkatan, itu bisa nggak dikabulin kira-kira? Bisa aja. Teman-teman itu bisa request, kita juga sering juga share kiran. Itu teman-teman bisa tulis semua keinginan teman-teman atau kritikan teman-teman. Di sana kami terus memantau, dari teman-teman PR itu memantau. Kalau semisal emang keinginan itu bisa kita lakukan dan memungkinkan, kita akan kabulkan. Seperti itu sih. Soalnya kalau semisal ya catur, kalau ingin diadakan, kita bisa aja gitu loh. Kalau misalnya kita nggak usah rutinan, kita kalau teman-teman mau catur, ya udah ayo gitu. Tinggal ajak aja teman-teman dari himpunan gitu. Langsung kumpul bisa di gitu loh. Bisa nggak? Bisa banget. Di meja besar di fakultas. Meja besar di fakultas di sebelah mana tuh? Oh di tangga, deket tangga. Oh bisa. Oh langsung di depan lab gitu bisa, di lantai gitu bisa ya? Ya tapi tahu ya guys ya, tahu tempat, tahu diri gitu ya. Ya masa ya. Gimana aja kan ya berarti. Ya, tapi kalau semisal banyak yang make, terus ada gerombolan orang, masa ya kita permisi mas mau main catur gitu ya. Kan kayak kurang sopan gitu kan. Jadi kita ya milih tempat seefektif mungkin, sesuai mungkin lah. Kalau misalnya memang memungkinkan ya kita adakan kayak gitu, kita ajak aja. Berarti untuk himatif sendiri, terutama divisi senior itu bisa memfasilitasi atau mewadahi catur ini ya. Untuk tempatnya bisa kondisional, bisa di mana aja. Di gazebo bisa, meja besar bisa, di mana lagi nih kak? Ya nanti teman-teman mungkin lebih kalau catur kan kondisional sih, di mana aja bisa. Di sini pun bisa guys. Oh ya. Di sini. Bisa kesini ya guys. Bisa kesini ya. Nanti kita Sherlock ya. Kalau misalnya ada yang request gitu ya, di komen silakan tulis komentarnya. Sambil ngopi-ngopi. Oh ya benar, sambil ngopi-ngopi di sini. Mempererat kekeluargaan, solidaritas. Ngopi bareng guys. Benar banget. Oke, untuk selanjutnya ini ada kritik tentang belajar bareng. Katanya belajar barengnya tuh kurang di-up. Jadi kan kita dari maba sendiri itu nggak semuanya nih dari SMK. Jadi mereka masuk teknik informatika itu nggak selalu dapet dasar, nggak semuanya punya dasar nih. Nah, untuk teman-teman yang punya dasar ini sering kebingungan dalam pemrograman. Terus ini ada saran buat belajar bareng di-up dong kak, biar
yang ada adik tingkat ini bisa dibantu kalau ada kesulitan sama kakak tingkatnya, itu gimana? Ya, untuk masalah belajar bareng ya, dari divisi itu kan menyinggung divisi intelek. Nah, dari divisi intelek sendiri itu sasaran utamanya yang pertama itu dari maba ya. Jadi ini disclaimer dulu, jadi teman-teman yang mahasiswa atas itu bersabar dulu. Kita mau lebih memfokuskan maba terlebih dahulu karena ya seperti yang Kak Viola bilang, ya mereka beberapa itu ada yang tidak punya dasar pemrograman. Jadi kita ingin fokus ke maba terlebih dahulu. Tapi untuk angkatan atas, ada komunitas teman dan komunitas itu siap untuk mewadahi teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman bisa tanya ke teman-teman komunitas. Oke, kembali lagi ke masalah yang kurang di-up ya. Sebenarnya dari study club itu teman-teman udah berusaha untuk nge-up terkait informasi tersebut gitu ya. Dan beberapa di antaranya mahasiswa baru pun itu ada yang ikut dan lumayan yang ikut gitu loh. Nah, mungkin ajakan dari teman-teman atau mungkin mahasiswa baru itu yang kurang. Jadi harapannya mahasiswa baru yang sudah sering ikut study club itu, aku terakhir itu kemarin malam ya, itu teman-teman mengadakan study club dan itu membahas algoritma pemrograman. Oke, jadi ya di sana itu udah nampak teman-teman mahasiswa baru itu udah lumayan lah antusias untuk mengikuti. Gitu. Berarti study club ini emang udah di-up, tapi mungkin peminatnya dari teman-teman maba sendiri mahasiswa baru itu masih belum ada yang kurang terlalu paham. Kalau boleh tahu nih study clubnya online apa offline Kak? Kita masih online karena kita masih belum tahu keadaan kalau misalnya offline itu seperti apa. Jadi kita ingin memaksimalkan online terlebih dahulu. Karena juga teknisnya kan juga lebih mudah. Tinggal share screen, teman-teman juga bisa lihat semua. Tapi kan kalau online kan kadang masih nggak terlalu banyak memperhatikan ini. Ya. Mungkin bisa offline lah, sekali-sekali offline lah bisa. Oh bisa nanti saya sampaikan juga ke teman-teman penanggung jawab atau divisi intelek yang selaku yang memiliki pertanggungjawaban terhadap study club ini. Itu bisa masuk ya. Study club udah beres ya teman-teman. Sekarang ada lagi nih saran mengenai diadakan event yang mempererat tali persaudaraan antara TI dari semua angkatan, terutamanya mungkin dengan alumni agar bisa dapat networking atau relasi magang kerja itu juga lebih mudah dengan adanya event untuk mempererat tali persaudaraan dengan para alumni juga nih Kak. Gimana nih? Oke, untuk yang pertama kalau misalnya untuk mempererat tali persaudaraan sendiri di angkatan mahasiswa aktif lah ya, mahasiswa angkatan TI aktif gitu. Aku udah katakan yang tadi ada yang namanya kegiatan dari divisi senior itu rutinan dan juga ada Spartipal yaitu puncaknya olahraga itu. Di sana kita juga bisa saling nyambung silaturahmi. Dan untuk semisal kegiatan internnya jadi kayak lebih spesifik lagi gitu, ingin pembahasan terkait share masalah networking, magang dan lain-lain, itu kita udah sempet mengadakan event di Sarasehan untuk mahasiswa baru. Ini targetnya sasarannya itu mahasiswa baru, jadi masih mahasiswa baru aja. Itu kita sudah membahas terkait networking. Cuman itu bukan dari alumni, melainkan dari kakak tingkat yang 1 semester lagi insya Allah lulus. Katanya seperti itu. Ya kita doakan ya, semoga cepat lulus ya, amin. Ya gitu. Dan untuk pembahasan atau sharing-sharing terkait magang dan lain-lain itu sebenarnya kita bisa lakukan seperti yang tadi aku omongin kayak di rutinan. Itu banyak info-info magang, internship ataupun sejenisnya. Itu teman-teman cutting itu punya gitu loh. Udah punya informasinya dan kita juga ada grup angkatan itu kalau ada info apa-apa kita langsung share. Jadi kayak info-info itu teman-teman bisa lebih perhatikan lagi di grup angkatan. Insya Allah ada informasi terkait bootcamp dan lain-lain atau magang itu teman-teman bisa dapeti. Nah untuk kegiatan pertemuan yang antar alumni nih, teman-teman banyak dari teman-teman alumni juga antusias ingin bertemu dengan mahasiswa aktif dari TI, terutama dari mahasiswa baru gitu ya. Nah kemarin itu sempat ingin diadakannya pertemuan alumni di acara Sarasehan, tapi karena waktunya juga nggak memungkinkan, itu kita undur dulu. Jadi harapannya ada yang namanya acara itu inaugurasi, yang sasarannya juga masih maba.
karena kita juga ingin mendekatkan maba dan memperkenalkan maba ke teman-teman semua angkatan, terutama juga di alumni. Di inaugurasi itu harapannya teman-teman alumni itu bisa sharing pengalaman dan pengalaman teman-teman alumni semasa di kuliah maupun di dunia kerja seperti itu. Nah, ini kendalanya juga masalah di pertemuan alumni. Alumni itu adalah kan juga mempunyai kegiatan perkumpulan atau kelompok yang namanya IKATI. Nah, IKATI ini perlu adanya lobbying dari Kaprodi. Nah, harapannya kami akan terus untuk melobi Kaprodi untuk menghubungi IKATI untuk bisa datang ke acara kami, seperti itu sih. Jadi sebenarnya pengen banget dari teman-teman himpunan itu, pengen banget kalau misal alumni itu bisa saling sharing. Jadi aku boleh simpulin nih Kak, jadi setiap acara yang dari Himatif adakan sendiri itu pasti ada alumni ya? Ya. Dari rutinan itu ternyata bukan dari mahasiswa aktif aja, tapi juga bisa dari alumni juga. Kalau misalnya rutinan itu ada beberapa yang alumni, cuman sementara kita fokuskan ke mahasiswa aktif. Tapi alumni kita sebenarnya sebebas-bebasnya untuk ikut gitu. Terbuka berarti ya buat alumni terbuka juga. Kayak gitu sih. Tapi ya itu lagi kan alumni banyak yang sibuk nih. Ada yang kerjaan sampai malam. Nah kita ya nggak bisa memaksakan dong. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi kritik dan saran yang disampaikan sama teman-teman informatika semua. Gimana nih, udah dapat jawabannya? Atau mungkin ada kritikan atau saran lagi bisa ngisi G-form Kiran yang udah teman-teman PR share di setiap grup angkatan. Kalian bisa nulis semua kritikan atau saran kalian terhadap pengurus Himatif. Di sini kami terbuka. Jadi kalian bisa menulis apapun tentang kritik dan saran kalian. Nanti akan kita sampaikan ke divisi-divisi yang bersangkutan. Oke, seperti itu. Terima kasih Kak Raffi. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, terima Bagaimana kasih. jadi kahim dari dulu udah? Mau tahu? Gimana nih? Mau tahu? Oke, mungkin itu dari kita Himatif Teknik Informatika tahun 2022. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.